Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 486. Saya tidak mengambilnya untuk apa-apa. Ah! Segera, teriakan itu datang lagi, dan orang lain tersingkir oleh Ye Chen. Setelah beberapa intimidasi dan pencarian, Ye Chen masih belum menemukan apapun. Selanjutnya, tujuan Ye Chen sangat jelas, yaitu, untuk menemukan karakter emas itu, dan dia melakukan perampokan sepanjang jalan. Jika seseorang memiliki karakter emas itu, dia tidak akan ragu untuk menembak. Namun, setelah mencari, dia tidak menemukan apapun. Kata emas tidak ditemukan, tetapi orang yang datang untuk berburu harta karun menderita oleh Yang, dan dia dipukul sepotong demi sepotong, sehingga setiap kali dia melihat sosok itu, dia pada dasarnya menyeringai dengan sakit gigi di bagian belakang kepalanya. Selain itu, ada juga adegan di mana jika dua orang bertemu dan melihat satu sama lain, mereka akan berkata diam-diam, "Anda juga telah dipukuli." Di sini, Ye Chen Qi berjalan sia-sia dengan putus asa, kata-kata emas tidak ditemukan, dan Biou tidak dapat menemukannya, yang membuatnya merasa sedikit malu. Di depannya, dua orang muncul di matanya. Jika Anda melihat dekat, mereka masih berkenalan. Ini adalah murid-murid King Yunzong di selatan Bikchu, Zhou Ao dan Li Xinghun. Tidak ada harapan sama sekali, tapi Ye Chen muncul dari kehampaan. Ye Chen keluar tiba-tiba, mengagetkan Zhou Ao dan Li Xinghun, tetapi ketika mereka melihat apa yang mereka pikir adalah Qin Yu, mereka buru-buru membuat hadiah. "Saya telah melihat Brother Qin. Apakah ada kata-kata emas?" Ye Chen tidak berbicara omong kosong kepada mereka, langsung menjelaskan tujuannya, dan dia tidak lupa untuk mengintimidasi. "Jika ada, bawa keluar. Kakak saya tidak mau. Jika Anda berani berbohong kepada saya, Anda tahu konsekuensinya." Wow! Mendengar kata-kata Ye Chen, kedua pria itu tiba-tiba berteriak, "Ini untuk merampok dan merampok di siang hari bolong." Tapi raw begitu, mereka berdua menyentuh tas penyimpanan mereka dengan kepala tergores. Melihat ini, mata Ye Chen cerah, "Benarkah?" Segera, mereka berdua mengangkat karakter emas dan menyerahkannya, satu kata, "merampok," dan satu kata, "hukuman." Setiap cahaya keemasan bersinar, memancarkan suasana misterius. Di tempat, Ye Chen mengambil dua surat emas di tangannya, dan kemudian tidak lupa untuk menyerahkan dua tas penyimpanan kedua. Keduanya mengambil satu demi satu, membukanya dan melihatnya, pikiran itu tiba-tiba seimbang banyak. Ye Chen masih manusiawi, dan suasana hatinya sepertinya baik. Zhou Ao dan Li Xinghun, yang tidak tahu nilai karakter emas, masih memiliki sedikit kesenangan di hati mereka. "Itu, Brother Qin, apakah Anda masih memilikinya?" "Saya masih memilikinya." Tepat ketika Ye Chen pergi, Li Xinghun tersenyum canggung. "Wow!" Ye Chen berbalik lagi, menatap Li Xinghun atas dan ke bawah, dan berkata dengan penuh minat, "Aku berkata, nak, kamu akan memiliki banyak." "Ini mendesak, lupakan saja," Li Xinghun menyeringai. "Beberapa dari mereka, bawa mereka keluar. Tetap saja, aku tidak akan mengambilnya untuk apa-apa, tapi jangan menyembunyikannya untukku, atau kamu akan terlihat baik." "Itu wajar." Li Xinghun segera mengambil gambar tas penyimpanan, dan tiga karakter emas terbang keluar, membuat mata Ye Chen tiba-tiba menjadi sangat terang. "Anakmu. Dapatkan banyak. Dapatkan." Ye Chen meraih tiga karakter emas di satu tangan, dan kemudian melewati tas penyimpanan yang berisi 3 juta batu roh. Untuk mengatakan bahwa sekarang Ye Chen, tembakannya tidak biasa. "Namun, apa yang saya miliki sekarang adalah uang, dan apa yang telah dijarah dari depan ke belakang dapat ditumpuk ke gunung-gunung. Jutaan roh, baginya, tidak ada artinya." 6. Formasi, prajurit. Ye Chen menatap tiga karakter emas di tangannya, dan matanya menjadi emas. Setelah menerima kata-kata emas, Ye Chen tidak pergi, lalu memandang mereka berdua, "Apakah kamu tahu siapa yang memiliki kata emas ini di tangannya?" "Seorang murid Aula Haus Darah. Para murid dari Sekte Zhengyang." Mereka juga berbicara secara berbeda, berbicara tentang Bloodthirsty Palace dan Zhengyang Sect. Ketika mereka mengambil emasnya, mereka berdua menyambar paling banyak.
Yang terbaik, mereka hanya mengalahkan kecap dan mengambil kebocoran, kata Zhou Ao dengan hormat. Pergilah dan sibuklah. Ye Chen berbalik dan pergi, dan kemudian tidak lupa untuk meninggalkan 2 atau 2 not kedua. Jika kamu mendapatkan kata emas ini lagi, atau kamu melihat kata emas ini, kirimkan kepada saya. Masih begitu dengan kata lain, saudara saya tidak mengambilnya untuk apa-apa, tetapi jika Anda memberitahu saya bahwa Anda berbohong kepada saya, Anda tidak harus pulang. Ye Chen berkata, itu telah menghilang. Ye Chen telah pergi, tetapi kata-katanya hampir ditakuti oleh Zhou Ao dan Li Xinghun di belakangnya. Sepanjang jalan, desas-desus tentang Qin Yu bahwa keduanya mendengar terlalu banyak. Orang ini adalah tuan yang tidak membunuh berkedip dan merampas susah payah. Jika itu membuat bintang jahat ini tidak bahagia, konsekuensinya tidak baik. 1 juta kata bukanlah suatu kerugian, Li Xinghun menyentuh dagunya. Kalau tidak, Zhou Ao juga menyentuh dagunya. Keduanya saling melirik dan tersenyum, pemahaman diam-diam dari kisah nyata pertama dan kedua memungkinkan mereka untuk melihat apa artinya tanpa menggunakan kata-kata. Akibatnya, keduanya berbalik dan pergi. Selanjutnya, keduanya mengabdikan diri dan melakukan yang terbaik untuk menanyakan tentang keberadaan emas. Selain itu, kedua orang itu membuat catatan bahwa mereka juga belajar tentang Ye Chen dan mulai perampokan, atau membayar sejumlah kecil uang untuk membeli karakter emas itu, dan kemudian menjualnya kepada Ye Chen dengan harga tinggi. Anda harus tahu bahwa meskipun mereka tidak sebagus Ye Chen tapi bagaimanapun, itu juga di bagian atas daftar Feng Yun, dan jumlah penjarahan juga ditetapkan. Saya harus mengatakan bahwa Zhou Ao dan Li Xinghun masih sangat berpikiran bisnis, dengan pengembangan tanpa batas menjadi offline dan membeli emas. Jika Ye Chen ada di sini, mereka pasti akan memberi jempol pada keduanya, yang merupakan pikiran penjualan dan bar. Hah. Di sini, Ye Chen telah menyelesaikan 2 murid Sekte Zhengyang dengan 1 pedang. Adapun para murid dari Sekte Zhengyang, dia tidak sopan seperti Zhou Ao dan Li Xinghun, mereka langsung pergi dan mengambil tas penyimpanan. Benar-benar tidak mengatakan, para murid dari Sekte Zhengyang benar-benar memiliki karakter emas tersebut. Meskipun jumlahnya tidak besar, itu adalah keuntungan besar bagi Ye Chen. Ya, ini sangat bagus. Ye Chen menyeringai, dan berbalik untuk pergi, tapi Ling Hao yang berlari ke kehampaan di depannya. Ya. Ling Hao berjalan dengan lidah tertegun, pertama melirik Ye Chen ke atas dan ke bawah, dan kemudian berkata dengan napas malu, Saudara Qin, Anda sangat digantung sebelum saya dengar. Bahkan Nangong dipotong oleh Anda sekarang. Ini. Ye Chen menarik telinganya. Ini bukan hal sepele. Ling Hao masih mencemooh, apakah kamu tahu bagaimana orang luar memanggilmu? Oh, Ye Chen menjadi tertarik, dan tertawa, hei. Feng Yunbang membunuh Tuhan. King Yun ke samping tidak bisa tidak menyela. Judul seperti itu. Bagaimana menurutmu? Ling Hao masih mencemooh, tapi kamu pantas mendapatkan gelar ini. Kamu telah membunuh 2 dari 10 murid teratas, dan kamu telah membunuh 2 dari 100 murid teratas. Kamu telah memotong lebih dari setengah. Itu nama yang pantas bagi Anda untuk membunuh Tuhan. Itu hanya nama kosong. Ye Chen mengayunkan tangannya sesuka hati, lalu berbalik dan pergi, kau terus berputar, aku akan pergi ke tempat lain. Aku dengar kamu mencari karakter emas itu. Ye Chen baru saja mengambil 2 langkah dan mendengar kata-kata yang datang dari belakang Zian. Mendengar itu, Ye Chen tiba-tiba berbalik, menatap Zian dengan matanya bercahaya, menggosok tangannya dan menyeringai, bagaimana? Apakah kamu punya? Kita semua punya, Zian tersenyum manis. Mata Ye Chen menjadi lebih cerah sekarang, kedua tangannya mengusap asap, hehe tertawa, beri aku. Tentu saja aku ingin menghentikanmu. Ling Hao sudah memimpin dan melemparkan 2 surat emas dari Ye Chen ke Ye Chen. Di sini, King Yun juga mengeluarkan 1, itu adalah asap ungu, dan mengeluarkan 3 sekaligus, yang benar-benar membuat jantung Ye Chen berdetak cepat. Namun, ketika dia melihat apa 6 kata itu, Ye Chen agak keliru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kata ini benar-benar saudara yang baik. Bahkan ketika mereka keluar, mereka semua canggung. Aku belum pernah mendengar bahwa Huo Zun dan Jining Suang terjebak dalam susunan besar. Ketika Ye Chen terkejut, kata-kata Ling Hao terdengar. Chapter 487 ini sangat berpura-pura. Apakah ini masih terjadi? Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk mengangkat kepalanya dan menyentuh dagunya.
Tidak heran, aku sudah lama tidak mendengar kepura-puraan Huozun, ternyata terperangkap. Itu arai yang mengerikan. 80% dari mereka tidak akan bisa keluar untuk sementara waktu. Jadi, yang terbaik, aku bisa berpura-pura tidak bermoral lagi. Ye Chen tersenyum. Dengan kata-kata ini, mulut Ling Hao bergerak-gerak. Namun, apa yang dikatakan Ye Chen masuk akal. Dia bukan Qin Yu, yang berada di peringkat ke-10, tetapi Ye Chen, yang pernah mengalahkan Xuan Ling. Dari segi kekuatan, dia adalah orang nomor 1 di daftar Feng Yun di gua ini, hanya 2 orang yang dia takuti terperangkap dalam susunan besar. Seseorang telah melakukannya. Ini tidak berpura-pura tidak masuk akal. Ye Chen menjatuhkan 8 kata ini, berbalik dan pergi, meninggalkan Ling Hao dengan keras memutar sudut mulutnya. Hah. Hah. Segera, 2 aliran darah terciprat ke satu arah, dan keduanya sudah berada dalam genangan darah. Senang mengatakan bahwa kamu tidak mendengarkan, tetapi kamu tidak nyaman. Ye Chen mengambil tas penyimpanan mereka, dan kemudian menemukan kata emas dari tas penyimpanan. Selanjutnya, Ye Chen sudah cukup tak terkendali, pada dasarnya semua dirampok sepanjang jalan. Benar-benar tidak mengatakan, ada banyak keuntungan dalam perjalanan ini. Hanya karakter emas dalam Armor Book of Heaven, yang telah kita temukan lusinan lainnya. Tak perlu dikatakan, yang lain dicampur. Saya tidak tahu berapa lama, catatan di tangan Ye Chen menyala. Segera, Zhou Ao dan Li Xinghun menemukan Ye Chen lagi, dengan senyum menawan. Berapa banyak, keluarkan semuanya. Ye Chen Rao memandang keduanya dengan penuh minat. Dia mendengar bahwa di sepanjang jalan, kedua barang itu juga dirampok, dan mereka juga membeli kata-kata emas, tetapi dia juga menikmatinya. Jadi, karena kata-kata emas yang mereka dapatkan akan jatuh ke sakunya nanti. Aku menemukan lebih dari selusin. Keduanya mengeluarkan surat-surat emas, 7 di sisi Zhou Ao dan 6 di sisi jiwa spiritual. Itu indah. Ye Chen melambaikan tangannya untuk meletakkan emas di lengan bajunya, dan kemudian melemparkan 2 tas penyimpanan ke keduanya. Setelah menerima tas penyimpanan, keduanya langsung tersenyum. Jutaan batu roh mungkin tidak banyak bagi Ye Chen, tetapi bagi mereka berdua, itu adalah kekayaan yang sangat besar. Teruslah temukan, berapa banyak, saudara Qin, aku sudah menerima semuanya. Ye Chen menepuk kedua bahu dengan puas, dan kemudian tidak lupa tersenyum misterius. Bagus sekali, aku akan mempertimbangkan untuk meneruskan kepadamu metode rahasia. Metode rahasianya. Begitu kata ini keluar, mata Zhou Ao dan Li Xinghun tiba-tiba menjadi cerah dan bersinar. Qin Yu, seorang murid yang mampu memotong situasi Nangong Sao, tak perlu dikatakan bahwa kekuatan lulus, bahkan jika itu biasa, harus luar biasa di sini. Ada pepatah yang mengatakan ada motivasi saat Anda punya uang. Keduanya sekarang penuh semangat, bukan untuk hal lain, tetapi untuk metode rahasia Ye Chen, mereka tidak akan pernah kabur. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa itu Qin Yu di depan mereka adalah Ye Chen dari mantan Heng Yuezong, dan mereka tidak tahu bahwa mereka akan terlihat seperti itu. Meninggalkan sisi ini, Ye Chen mencetak kata Jia Jia Tian yang diperoleh pada Daluo Sending. Segera, Daluo Sending berdengung, dan diberkati dengan lebih dari selusin karakter surgawi lapis baja. Ini menjadi lebih luar biasa. Tanpa desakan, Anda dapat mendengar suara langit terjalin. Ki jatuh seperti air terjun. Terlepas dari ini, yang paling aneh adalah Jia Jia Tianzi. Mereka tampaknya memiliki spiritualitas, tetapi mereka diatur sendiri, dan mereka diatur sesuai dengan beberapa aturan yang ditetapkan. Hanya selusin kata, biarkan Ye Chen melihat desahan. Tanpa akhir, dunia bawah adalah luar biasa. Di Daluo Sending, pria kecil itu menatapnya seperti itu, kedua matanya yang besar masih merah dan merah. Kamu belum melepaskanku. Penjahat itu menatap Ye Chen dengan kepalan tangannya lebih dari sekali. Mungkin, pada saat ini, dia menyesal dan merampas barang-barang Ye Chen, yang ditekan di Daluo Sending. Kalau tidak, dia mungkin bahagia sekarang. Kamu belum memberi tahu rahasia yang ingin ku ketahui. Ye Chen menunjukkan gigi putihnya dan menatap lelaki kecil itu dengan pandangan jahat. Aku sudah memberitahumu rahasia Jia Jia Tiansu. Tapi rahasia gua yang belum kamu katakan padaku. Ye Chen tersenyum, aku ingin tahu, harta macam apa yang ada di gua ini, kamu tahu segalanya dengan sangat baik, kamu harus tahu di mana harta itu. Aku tidak tahu. Pria kecil itu hanya menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu apakah aku akan memberitahumu.
Kemarahan yang keras. Ye Chen menunjukkan belati kecilnya lagi, dan kemudian mulai menuangkan air ke Daluo Sending, yang merupakan potongan yang harus dipotong di tempat oleh si kecil, dan kemudian direbus di dading. Kau sialan aku untuk menakuti aku dengan hal-hal kecil ini, tuanku tidak takut. Pria kecil itu berhenti dan memarahinya, seolah-olah dia juga tahu sifat Ye Chen dan menetapkan bahwa Ye Chen tidak akan berani membunuhnya. Yo! Melihat bahwa pria kecil itu sangat kaku, Ye Chen tertarik, bukan untuk pria kecil itu, tetapi untuk bayi di gua. Pria kecil itu bahkan menceritakan rahasia Jia Tiansu, tetapi dia tetap diam tentang rahasia gua. Betapa cerdiknya Ye Chen tidak bisa memikirkan betapa berharganya harta di gua itu. Aku akan membiarkanmu mengatakannya. Memang, Ye Chen tidak merebus penjahat, hanya membuatnya takut. Menyegel Daluo Sending lagi, Ye Chen berbalik dan pergi. Setelah berjalan mengelilingi pinggiran, saya mendapat karakter emas di tangan seorang murid yang kurang dikenal, dan kemudian pergi lebih dalam. Boom! Bergemuruh. Jauh di lubuk hati, raungan itu tidak pernah berhenti, tampaknya seorang bayi keluar dan memprovokasi perampokan semua orang. Tubuh asli Taiyin dan tubuh roh misterius belum keluar. Sepanjang jalan, Ye Chen, yang berkeliaran di kekosongan, mendengar paling banyak tentang masalah ini. Aku tahu ini. Aku melihatnya dari jauh. Harta karun rahasia lahir dan keduanya bertengkar, tetapi karena suatu alasan, mereka terjebak dalam barisan besar selama 3 jam, dan mereka belum keluar. Akan luar biasa bisa menjebak mereka. Dalam diskusi, Ye Chen sudah cukup jauh ke dalam gua, dan dia melihat awan keemasan dan laut di kejauhan. Berhenti sedikit, mata Ye Chen menatap sisi itu sedikit. Di sana, cahaya keemasan bersinar, awan bergulung, roh pembunuh mengamuk di awan, dan ada angin dan badai, dan auman naga dan desis Phoenix terdengar samar-samar, yang merupakan tempat yang mengerikan. Ye Chen tahu bahwa Huo Zun dan Jining Suang terjebak di dalam. Berpikir pada diri sendiri, Ye Chen mengangkat kakinya dan berjalan. Segera, Ye Chen berdiri di 2 gunung terbuka di tengah-tengah pegunungan yang menjulang tinggi. Sepertinya dia bisa melihat awan di semua lapisan, melihat formasi hukum yang sangat besar, dan Huo Zun dan Jining Suang yang berjuang keras di dalam. Sudah. Mengambil matanya dari keduanya, Ye Chen melihat keluar. Pinggiran itu penuh dengan orang, semuanya datang untuk menonton, dan desis, dan seruannya sangat diperlukan. Selama periode ini, ada juga banyak orang yang membantu Huo Zun dan Jining Suang keluar dari kesulitan mereka. Orang-orang dari Sekte Zhengyang tidak perlu mengatakan bahwa mereka harus memahami Jijis Huang. Tetapi para murid dari Sekte Zhengyang telah hampir dipotong oleh Ye Chen lebih dari setengah. Pada saat ini, ia bergabung dengan para murid dari keluarga lain untuk membombardir formasi hukum. Murid-murid keluarga itu secara alami berteman dengan kuil haus darah, dan sekarang mereka ingin sekali untuk rajin. Aku di sini, bisakah kalian keluar? Ye Chen mencibir, memelintir lehernya, dan mencabut gada lagi, memperlihatkan gigi putihnya. Kalau dipikir-pikir, aku tidak akan membiarkanmu keluar. Chapter 488 Tongkat Sialan. Boom, bang, ada suara gemuruh di dalam gua. Huo Zun dan Jining Suang masih dengan keras memenjarakan penjara antara 2 gunung, dan di antara 2 formasi hukum besar. Di luar formasi, murid-murid Aula Haus Darah dan sekelompok orang yang melekat pada Aula Haus Darah membombardir lingkaran dari luar, seperti juga para murid Zhengyang Zong. Kedua pihak berselisih. Para murid dari Sekte Zhengyang ingin membantu Jining Suang keluar dari masalah sesegera mungkin. Jika Jining Suang keluar dari masalah terlebih dahulu, maka para murid kuil Bloodthirsty dan mereka yang terikat pada kuil Haus Darah akan mengantar ke pencekikan tanpa henti dari tubuh misterius. Begitu pula sebaliknya, para murid kuil Haus Darah juga ingin menyelamatkan Huo Zun sebelum Jining Suang menerobos lingkaran. Jika itu yang terjadi, para murid Zhengyang Zong tidak akan memiliki cara untuk hidup. Kedua belah pihak mengerti betul. 2 orang terkuat di gua hari ini adalah Huo Zun dan Jining Suang. Tidak peduli pihak mana yang menerobos penjara pertama, itu akan menjadi berita buruk bagi pihak lain. Cepat, bekerja lebih keras. Di Aula Haus Darah, para murid Aula Haus Darah berteriak, dan Tungku Perunggu berkorban bersama, dengan hebat membombardir lingkaran dari luar. Jangan biarkan Huo Zun keluar dulu. Di sisi lain, murid-murid Zhengyang yang dipimpin oleh Huayun juga mendesak pagoda yang indah, dengan panik membombardir susunan hukum yang terperangkap oleh Jining Suang.
Ada begitu banyak orang di sini, melihat sisi yang hampir gila, dia tidak bisa menahan nafas. Ini adalah perlombaan antara Istana Haus Darah dan Sekte Zengyang. Aku masih tidak harus berpartisipasi. Banyak orang mengerang. Tubuh sejati Taiyin dan tubuh misterius, tidak peduli pihak mana yang menerobos penjara terlebih dahulu, itu akan menjadi malapetaka pihak lain. Pada saat ini, kamu harus naik dan berbaur secara membabi buta. Jika kamu berada di tim yang salah, itu bukan lelucon. Yang terbaik adalah menunggu dan melihat seberapa netralnya itu. Kuil Sushi Zhuang dan Sekte Zengyang sangat menarik sehingga tidak ada yang menemukan seorang pria muda dengan topeng hantu dan rambut putih memutar lehernya, dan ada tongkat serigala dan domba hitam di tangannya. Orang ini, tentu saja, adalah Ye Chen. Item ini ada di sini sekarang, dan pikiranku begitu jelas. Kedua orang yang dia takuti terjebak dalam lingkaran, dan dia akan membiarkan mereka keluar. Jawabannya adalah tidak, dia tidak akan membiarkan mereka keluar. Ups. Penampilan Ye Chen menghela nafas mencemooh, saya mengatakan bahwa kemana semua orang pergi, ternyata menjadi hidup. Suara belum jatuh, dan dia telah muncul di mata semua orang dengan versi Langya. Hah. Penampilan Ye Chen mengejutkan semua orang, Qin Yu bahkan datang. Bai Cheng belum punya kentut yang bagus, argumen itu dimulai tiba-tiba. Kamu berkata, apakah dia akan mencoba membantu Huo Zun dan Jining Suang? Seseorang berbisik. Sulit dikatakan. Dua orang, bagaimana perasaanmu di dalam? Di sini, Ye Chen, membawa gada gelap, memandang Huo Zun dan Jining Suang, yang merasa malu dalam lingkaran. Qin Yu, tunggu aku keluar dan aku akan memotongmu. Huo Zun menghela nafas dengan keras, tetapi hukuman penjara lingkaran sihir membuatnya tidak punya waktu untuk merawatnya, kalau tidak, dia akan bergegas keluar ke Ye Chen segera setelah dia mendapatkan barang-barang mati untuk itu. Namun, Jining Suang tidak memiliki gelombang sedikit pun, tatapan dingin, tidak ada sedikit fluktuasi emosional, seolah-olah ada orang, apapun, dan gangguan apapun di dunia tidak akan membuat suasana hatinya lagi riak. Tetapi pada saat ini, ketika melihat Ye Chen, dia sedikit mengernyit, menatap diam-diam ke arah Ye Chen, dan ada sedikit cahaya kejutan di matanya yang indah, perasaan yang akrab. Itu adalah dewa terkutuk lainnya, tetapi dia masih tidak mengenalinya. Di sini, Ye Chen melirik Jining Suang, dan mengarahkan pandangannya pada Huo Zun di lingkaran, tersenyum dan mengerang, mengungkapkan dua baris gigi putih, wah, kudengar kau menggantung. Ketika aku keluar, aku akan menurunkanmu. Melihat mata provokatif Ye Chen, Huo Zun minum lagi. Karena kamu bilang begitu, apakah aku akan membiarkanmu keluar? Ye Chen memutar lehernya dengan santai. Begitu kata ini keluar, para murid istana Bloodlust tiba-tiba berubah warna. Bukankah itu sudah jelas? Qin Yu tidak ingin putramu keluar. Benar saja, setelah Ye Chen mengatakannya, dia seperti singa liar, bergegas ke kerumunan, melebar dan menutup, berdenyut gada yang gelap, dan berdenyut dengan panik. Hah. Hah. Di tempat itu, para murid kuil Haus Darah jatuh ke tanah, dan ada banyak orang yang terbang keluar. Lihat itu, izinkan aku mengatakannya. Qin Yu pasti ada di sini untuk membuat masalah. Saat menonton adegan seperti itu, para penonton menghela nafas. Jadi, apakah Qin Yu mencoba membantu Zeng Yangzong? Sekarang sepertinya ini yang paling mungkin. Dalam perdebatan, para murid dari Aula Haus Darah dan mereka yang melekat pada Aula Haus Darah telah jatuh sepotong demi sepotong, dan banyak orang telah melarikan diri dari langit. Begitu banyak orang tidak bisa menghalangi jalan Ye Chen. Karena masalah Ye Chen, para murid di kuil Haus Darah terus-menerus dihancurkan, dan tungku perunggu yang mereka desak bersama-sama, karena kehilangan kekuatan spiritual, cahaya dengan cepat redup. Justru karena inilah lingkaran hukum yang terjebak oleh Huo Zun akan segera dilempar keluar dari celah, dan sekarang celah itu telah pulih kembali. Qin Yu melihat Ye Chen di lingkaran, Huo Zun sangat marah sehingga dia ingin membunuhnya, tetapi tersapu oleh aurora di lingkaran. Kamu sangat digantung, tidak apa-apa menderita beberapa kali. Ye Chen hampir muntah darah dari Huo Zun Qi. Setelah menyelesaikan masalah ini, Ye Chen memutar lehernya lagi, dan menatap Hua Yun yang membombardir arai. Dibandingkan dengan Istana Haus Darah, Ye Chen lebih membenci Zeng Yangzong, bukan karena Zeng Yangzong meninggalkannya saat itu, tetapi karena Zeng Yangzong menyentuh garis dasarnya. Melihat Ye Chen menatap Hua Yun dan Han Jun lagi, semua orang tidak bisa menahan bibirnya.
Produk ini sedang melakukan sesuatu. Tidak masalah jika kamu mengacaukan kuil Haus Darah. Ini juga akan mengacaukan Zeng Yangzong. Itu telah memprovokasi tubuh asli Taiyin, dan sekarang dia akan memprovokasi tubuh misterius. Siapa yang memberi keberanian dan keberanian pada bocah ini untuk berani? Jika Huo Zun dan tubuh misterius itu bergegas keluar, bisakah kamu membiarkannya pergi? Tetapi masalahnya adalah bahwa tubuh misterius dan Taiyin benar-benar tidak dapat direalisasikan. Hah? Di tengah diskusi, Ye Chen telah menenggelamkan darah murid sejati Sekte Zeng Yang, dan seluruh pria itu terbang keluar. Kamu sial, Han Jun minum dengan marah, kepalanya tergantung di tempat. Bawang jenis apa kamu? Ye Chen mencibir, dan itu adalah tongkat ketika dia bergegas. Han Jun bahkan memiliki senjata ajaib, dan satu potong dikirim ke langit sebelum dia mendarat. Bunuh aku. Raungan itu terdengar, dan serangan Hua Yun tiba, tetapi aksi terkenal Yin dan Yang janji. Ye Chen Leng Heng, melangkah maju, tongkat palu, mencampurkan tanda gosip, mendukung darah muntah Hua Yun Zhen. Hadiahi kamu satu tongkat lagi. Sosok Ye Chen seperti hantu, membunuh Hua Yun dalam 3 atau 2 langkah, tanpa mengucapkan beberapa patah kata, menghancurkan dengan tongkat. Hua Yun, yang belum menstabilkan tumitnya, juga mengikuti Han Jun satu terbang. Setelah menerbangkan Hua Yun dan Han Jun, adegan selanjutnya menjadi lebih harmonis. Ibu Ye Chen adalah binatang buas, dan ketika dia bergegas, itu berantakan. Mari kita lihat murid-murid dari Sekte Zeng Yang. Mereka jatuh satu persatu, dan satu demi satu, banyak dari mereka lemah. Mereka dihancurkan menjadi kabut darah di tempat, dan adegan itu berdarah. Kali ini, wajah Jining Xuang yang terjebak di barisan Prancis juga langsung menjadi dingin. Aku Zeng Yangzong tidak memiliki ketidakadilan dengan Dao You, mengapa? Jining Xuang terdengar seperti suara alam. Tidak ada ketidakadilan. Tidak bersalah. Meskipun Ye Chen tidak pergi menemui Jining Xuang, dia mencibir di dalam hatinya. Cheng Kun menghitung saya dengan dan, apakah itu tidak bersalah? Apakah benar Anda Zeng Yangzong mencegat kami di tengah jalan? Apakah tidak bersalah mengepung saya? Apakah tidak bersalah mencuri tubuh saya? Namun, Ye Chen tidak pernah mengatakan kata-kata ini. Karena, dia tidak pernah berpikir untuk mengungkapkan identitas aslinya sekarang. Seperti yang selalu dia pikirkan, dia akan meninggalkan kejutan ini untuk Zeng Yangzong. Ketika dia kembali, dia harus terperangkap. Chapter 489 Hati Nurani. Hah? Pembunuhan Susi di dalam hatinya terlalu kuat, yang membuat Ye Chen mulai sedikit lebih keras dan meledakkan seorang siswa yang ditabrak oleh murid dari Sekte Zeng Yang. Ye Chen tidak membunuh Hua Yun mereka. Meskipun dia juga ingin membunuh mereka, dia tidak ada di sini, tetapi di sekolah Zeng Yang di bagian selatan Chu Besar. Dia juga ingin mereka menyaksikan kehancuran sekolah Zeng Yang. Namun, dia tidak membunuh Hua Yun mereka, itu tidak berarti bahwa dia tidak akan mengambil perampokan. Pada saat ini, dia bekerja dengan rajin untuk melakukan pekerjaannya, tetapi kemanapun dia pergi, apakah dia adalah murid kuil Haus Darah atau murid Zeng Yangzong, dia dirampok dari semua kekuatannya. Yang paling utama adalah dia mencari kata-kata emas di armor books itu. Benar-benar tidak mengatakan bahwa jalan dirampok dan panennya sangat banyak, dan puluhan karakter emas diperoleh. Setelah menyelesaikan ini, Ye Chen belum pergi, tetapi menyaksikan dengan penuh minat orang-orang yang menonton pertunjukan. Kedua mata itu melirik, terutama ekspresi yang tersenyum, sehingga semua orang di ruangan itu tidak bisa membantu tetapi terpana. Apa yang Anda lakukan, menghancurkan kuil yang haus darah dan para murid Zeng Yangzong, tetapi juga menginginkan kami tidak bisa melakukannya. Secara alami, Ye Chen tidak bermaksud ini. Meskipun dia kuat, dia tidak bisa melakukannya dengan begitu banyak orang. Anda tahu, Dacu berjongkok harimau dan menyembunyikan naga, ada banyak orang dengan kekuatan luar biasa bersembunyi di dalamnya, dan orang yang tidak bisa mendapatkan bashing off, sudah pasti bukan yang ingin dia lihat. Adapun mengapa dia melihat orang-orang ini, itu bukan karena kata-kata emas itu. Karakter emas dari buku lapis baja Tianjia terlalu luar biasa, mereka dicetak pada Daluo Sending dan dapat memberkati beberapa kekuatan misterius. Dia secara alami tidak akan melepaskan siapapun. Keke. Melihat sepasang mata waspada si Fang, Ye Chen terbatuk, siapa yang kamu miliki kata-kata emas, jika tidak, beri aku omong kosong. Aku membayarnya, dan harganya tidak rendah. Namun, kata-kata Ye Chen mendapat tampilan yang lebih waspada.
Melihat ini, Ye Chen sangat malu, dan menggosok alisnya. Tidak baik untuk membahasnya dengan baik, maka aku akan menjadi kuat. Setelah itu, Ye Chen seperti hantu dan muncul langsung di samping seseorang. Tatapan pria itu tiba-tiba berubah, dan ketika dia akan mulai, belati sudah melintang di lehernya. Teman ini, apakah ada emas? Ye Chen menatapnya dengan senyum di wajahnya, tetapi senyum ini memalukan. Yakinlah, aku hanya butuh kata-kata emas, bukan untuk melukai kehidupan orang. Melihat wajah orang itu pucat, Ye Chen tersenyum lagi. Dan, aku tidak mengambilnya untuk apa-apa, jika mungkin, menjualnya kepadaku. Kalau tidak, aku bisa rebut saja. Ya. Melihat wajah Ye Chen yang tersenyum, pria itu membujuknya di tempat, buru-buru menepuk-nepuk tas penyimpanan, dan sebuah kata emas keluar. Melihat ini, Ye Chen meraih kata emas di tempat, dan kemudian dia tidak pernah lupa untuk menaruh tas penyimpanan kepada orang itu. Sekarang, saudara, biarkan aku bicara dengan baik, bagus untuk semua orang. Pria itu menyeringai, dan memegang tas penyimpanan dan melirik ke dalam. 1 juta. Wow! Segera, adegan itu meledak. Koin emas bernilai 1 juta. Melihatnya, berdagang dengan hati nurani, Bro Terkin, aku tidak menggertak orang. Setelah membiarkan orang itu pergi, Ye Chen menyapu orang-orang di tempat kejadian lagi, mengungkapkan 2 baris gigi putih, jika ada yang memilikinya, serahkan sekarang. Jual ke saya dan Anda dapat memiliki uang untuk mengambilnya. Jika Anda menunggu sebentar, sulit untuk mengatakannya. Benar-benar tidak mengatakan, intimidasi Ye Chen terhadap Galileo masih sangat praktis. 3 atau 5 orang datang ke tempat kejadian, masing-masing menyerahkan emas. Itu benar. Saudaraku punya uang. Ye Chen sangat dapat dipercaya dalam mengirimkan uang di satu tangan. Melihat ini, lebih banyak orang datang, dan banyak orang tidak takut dengan kekuatan Ye Chen, tetapi harga yang diberikan oleh Ye Chen memang di luar imajinasi. 100 batu roh dapat melakukan banyak hal. Untuk satu kata emas, 1 juta adalah sepadan. Akibatnya, di sini menjadi sangat hidup. Melihat Arai lagi, wajah Huo Zun sudah agak pahit, dengan syal, dan matanya merah darah, seperti hantu. Ji Ningsuang, yang menatap Ye Chen dengan tenang, dengan mata yang cerah dan gelap berkedip di matanya yang indah, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Hari ini, mereka berada dalam dilema. Para murid yang menyelamatkannya dilecehkan oleh Ye Chen. Mereka semua hanya dapat mengandalkan diri mereka sendiri. Kengerian lingkaran sihir itu di luar imajinasi. Butuh banyak energi untuk ingin keluar. Kemarilah, kamu, mengerti. 3 juta batu rohmu, kamu telah mengumpulkannya, tetapi jangan dirampok. Yang kamu, batu roh ditutup. Di sini, Ye Chen dikelilingi oleh pusat, dan dia masih mengumpulkan kata-kata emas. Adegan itu tidak biasa spektakuler. Tidak jauh, mereka yang tidak memiliki surat emas di tangan mereka memandang ini dengan wajah cemburu, dan banyak orang sangat terkejut. Di mana ada begitu banyak batu roh di Qin Yu? Pada saat ini, saya telah menyerahkan hampir puluhan juta. Dia seharusnya tidak menemukan tambang. Benang, itu harus dirampok. Apa yang mengejutkanku adalah karakter emas itu sangat berharga. Aku tahu itu sangat berharga, aku harus mengambil beberapa dari mereka, jutaan roh. Apakah mereka semua pergi? Ye Chen selesai mengumpulkan kata-kata emas dalam argumen. Namun, Ye Chen masih menatap mereka yang tidak datang kepadanya. Dengan kepintarannya, dia secara alami tahu bahwa pasti ada seseorang dengan emas, tetapi dia tidak menjualnya kepadanya. Koleksi tak terbatas. Akhirnya, Ye Chen hanya mengeluarkan kata-kata, siapapun yang memiliki kata emas, datang kepadaku kapan saja. Saudara Qin, aku punya uang, atau kalimat itu, tapi jangan biarkan aku pergi kepadamu, kalau tidak tangan itu rob. Berbicara, Ye Chen tidak lupa melirik beberapa orang di kerumunan. Ye Chen dapat merasakan bahwa orang-orang itu redup, kekuatan mereka tidak lemah, dan masing-masing dari mereka luar biasa. Mereka pasti orang-orang dari keluarga tersembunyi. Identitas seperti itu, tentu saja, tidak kekurangan uang, dan mungkin dapat melihat bahwa kata emas itu luar biasa. Jual dan tunggu sampai Anda keluar dari gua untuk mempelajarinya. Kalian berdua, Lao Su mengingatnya. Ye Chen tersenyum dengan tulus, karena tidak dijual, jangan berteriak nanti. Secara alami, Ye Chen tidak akan mulai bergegas sekarang. Dia punya waktu untuk berurusan dengan mereka,
dan demi emas, dia memutuskan untuk melakukan beberapa pekerjaan tanpa malu. Orang tidak ada gunanya menghadapi. Menarik matanya dari beberapa orang itu, Ye Chen memandang Huo Zun dan Jining Xuang dari dua arah. Dua saudara dan saudari, saya tidak tahu di mana Anda memiliki karakter emas, menjualnya kepada saya. Ye Chen memandang mereka sambil tersenyum. Qin Yu. Huo Zun masih meraung, membanting ke depan dan dipenjara. Kau sialan, mengkhianati Lao Su, kembalikan dia. Ibu marah pada Lao Su, menunggu Lao Su keluar, bahkan jika kau mengejar ujung bumi, itu akan membunuhmu lebih dulu. Ini adalah gagasan yang dimiliki Huo Zun dalam benaknya sekarang, dan pembunuhannya terhadap Ye Chen tidak bisa lagi dihentikan. Tapi sekali lagi, Huo Zun tidak memiliki karakter emas itu, karena sebelum karakter emas muncul, dia sudah terjebak dalam lingkaran sihir ini, bahkan jika ada, dia akan menjual kepada Ye Chen. Di sisi lain, Jining Xuang juga sama. Meskipun wajahnya dingin, tetapi tidak sebarah Huo Zun, dia masih memperhatikan Ye Chen diam-diam, karena perasaannya semakin akrab. Jining Xuang juga tidak memiliki naskah emas, karena dia merampok bayi yang sama dengan Huo Zun, dan dia terjebak di lingkaran sihir pada saat yang sama. Selain itu, dengan penglihatannya, dia secara alami melihat luar biasa dari naskah emas, dan dia bahkan lebih membutuhkan uang, bahkan jika itu, tidak akan pernah dijual kepada Ye Chen. Bukan. Ye Chen menarik telinganya, karena tidak ada, maka aku akan pergi. Kalian berdua bisa menikmatinya. Berbicara, Ye Chen menepuk pantatnya, dan dia menghilang, meninggalkan ekspresi Huo Zun dan Jining Xuang yang marah dengan tampilan acuh tak acuh. Chapter 490 Terima kasih hidup. Ye Chen muncul lagi, di bawah dinding batu. Segera, Zhou Ao dan Li Xinghun datang lagi, meskipun keuntungannya tidak besar, mereka masih mendapatkan 7 atau 8 karakter emas. Kerja bagus. Ye Chen masih sangat puas dengan mereka berdua. Setelah menerima kata-kata emas, dia memasukkan 2 tas penyimpanan dengan keduanya. Terima kasih, Saudara Qin. Keduanya mengambil tas penyimpanan, tetapi mereka tidak bahagia, tetapi mereka tidak pergi. Sebaliknya, mereka menggosok tangan mereka dan tertawa, metode rahasia yang dikatakan Saudara Qin sebelumnya. Kamu sangat diperlukan. Ye Chen melewati 2 slip bambu giok, yang berisi 2 misteri. Meskipun dia tidak bisa memasuki mata sihirnya, Yu Zhou Ao dan Li Xinghun memang misteri yang baik. Terus mencari emas. Jika kamu berkinerja baik, aku akan memberimu hadiah lagi. Ayo pergi sekarang. Zhou Ao dan Li Xinghun yang telah mendapatkan metode rahasia, Vidianer pergi. Setelah keduanya pergi, Ye Chen juga pergi, mencari tempat di mana tidak ada siapapun. Kemudian dia melambaikan sepotong emas dan kemudian mencetaknya pada Daluo Sending. Tiba-tiba, Daluo Shen bergetar dan bergetar, ada semburan cahaya yang sangat indah di mulut, napas misterius meluap ke seluruh tubuh, seberkas cahaya keemasan jatuh, bercampur menjadi air terjun, dan menyerap esensi, yang luar biasa. Sedangkan untuk karakter emas yang dicetak pada Dading, mereka tampaknya spiritual, dan mereka berlari dan menggabungkan diri sendiri. Kadang-kadang ada jalan yang terjalin dengan jalan. Hanya mendengarkan, ada perasaan dicuci dengan kebesaran. Hari berikutnya aku harus memberimu pengorbanan yang baik. Setelah melakukan ini, Ye Chen memandangi Daluo Sending-nya dengan puas. Daluo Sending, ini yang ia pikirkan. Di mata orang luar, benda sialan ini adalah panci besi besar, karena kaki tripod dan telinga tripodnya belum dibuang, dan mereka jauh dari sekadar tripod yang sebenarnya. Saat Ye Chen menyaksikan Dading, aroma wewangian wanita bergegas ke depan. Nima, aku sudah lama mencarimu. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya, melihat Biyu bergerak perlahan menuju langkah lotus. Ye Chen juga mencarinya sambil mencari emas, setelah semua ia datang untuk melindunginya. By the way, ambil saja pistol dan merampok. Selama percakapan, Biyu sudah tiba di depan Ye Chen, pertama mengerucutkan bibirnya, dan kemudian menyerahkan 3 karakter emas kepada Ye Chen. Melihat ini, mata Ye Chen cerah, tetapi dia tertawa datar, Ini tidak baik. Taoyou menyelamatkan hidupku, itu adalah ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku. Jika kamu mengatakan itu, aku harus mengambilnya. Ye Chen tersenyum, dan secara sadar memasukkan 3 karakter emas ke dalam tas penyimpanan. Yang lain memberikannya, mengapa tidak, jangan menyerah.
Namun, ketika dia pergi untuk menonton Biyou, dia menemukan bahwa mulut Biyou sedikit berdarah, dan wajahnya memucat. Sakit. Ye Chen sedikit mengernyit, dan kemudian dia merasa salah. Mata Xianlian membuka sedikit, dan dia menangkap sinar gas putih dingin di tubuh Biyou. Pada saat ini, dia mengamuk di tubuhnya, bertabrakan dengan meridiannya dan melarutkan esensinya. Marah. Siapa yang menyakitimu? Ye Chen sedikit mengernyit pada Biyu. Cedera kecil. Bikau membisikkan senyum dan dengan lembut menyeka darah yang keluar dari sudut mulutnya, sebelum mengejar kata-kata emas, ada konflik kecil dengan orang-orang, dan itu tidak masalah. Begitu komentar ini keluar, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bersalah. Mungkin, rasa bersalah inilah yang membuatnya meletakkan telapak tangannya di bahu batu giok Biyu, dan kemudian peri emas berubah menjadi cara yang tak terhitung jumlahnya dan mengalir ke tubuhnya. Nyala keemasan. Bi Anda bergumam ketika dia melihat nyala keemasan memasuki tubuhnya, dan masih ada kabut air di matanya. Dengan mencibir, Biyu menarik matanya dari tubuhnya dan menatap Ye Chen, yang berdiri di depannya, begitu dekat sehingga dia bisa dengan jelas melihat mata Ye Chen yang gelap dan dalam. Terima kasih karena masih hidup. Mata Biyu kabur dan dia terpesona. Pada saat nyala api keemasan itu muncul, dia mungkin benar-benar lega, karena Ye Chen akhirnya tidak menyembunyikan identitasnya di depannya. Pergilah saat kamu terluka, jangan tinggal di gua lagi. Tapi kata-kata Ye Chen secara mengejutkan tidak acuh. Mungkin, sedini acara perjudian, Ye Chen samar-samar merasakan kasih sayang Biyou untuknya. Namun, Ye Chen tahu lebih banyak lagi bahwa dia ditakdirkan untuk menjalani hubungan tanpa sepengetahuan ini, karena apa yang ingin dia lewatkan adalah cusuaner dari awal hingga akhir. Di sini, untuk ketidakpedulian Ye Chen, Biyu agak kecewa, tapi dia tersenyum manis, setidaknya, dia tahu Ye Chen masih hidup. 3 menit kemudian, Ye Chen menarik telapak tangannya dan berbalik diam-diam, tinggalkan gua. Bagaimana denganmu? Bi kamu mengerutkan bibirnya. Aku masih punya banyak bayi untuk dirampok. Aku pergi setelah meraih. Ye Chen memasukkan tusuk gigi ke mulutnya dan memegang kepalanya dengan kedua tangan. Cepatlah. Kalau tidak, apa yang salah denganmu? Duguo akan mencekikku ya, dan identitas saya, Anda tahu saja, tetapi jangan membicarakannya di mana-mana. Aku mengerti, melihat bagian belakang keberangkatan bertahap Ye Chen, Biyu membuka Zhang Yuko, setelah semua, dia hanya mengucapkan kata-kata pucat. Ketika punggung Ye Chen perlahan menghilang, Biyu menarik napas dalam-dalam, berbalik diam-diam, dan berjalan menuju pintu keluar gua, tidak ingin menambah terlalu banyak beban pada Ye Chen. Perpisahan dengan Biyu, Ye Chen mulai berkeliaran di gua lagi. Selama periode ini, lebih dari 1 orang datang untuk menemukannya, tetapi pada dasarnya mereka semua datang untuk menjual emas. Ye Chen senang melihat ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa itu lebih kuat dan lebih baik untuk menemukan seseorang bersama. Namun, keberuntungan Ye Chen tampaknya tidak keras kepala. Dia mencari sampai ke bawah dan tidak menemukan kata emas. Karena alasan ini, hatinya tumpul, dan merampok harta beberapa orang dengan tangan yang gatal. Pada saat ini, Ye Chen membawa tumpukan tas penyimpanan ke dalam kehampaan. Nak, kapan kamu akan membiarkanku pergi? Ketika Ye Chen menghitung rampasannya, pria kecil yang dimeteraikan di Daluo Sending mulai berteriak. Katakan apa yang ingin aku ketahui, dan tentu saja biarkan kamu pergi, Ye Chen berkata dengan santai, sambil mengubur kepalanya untuk mengatur bayi itu. Mau tahu? Tidak mungkin. Kalau begitu aku tidak bisa membantu. Ye Chen mengangkat bahu. Lagi pula, aku punya lebih banyak waktu. Tanpa aku, kamu tidak akan pernah bisa menemukannya. Pria kecil itu memandang Ye Chen dengan marah, dan bunga api mekar di mata keduanya. Hah? Ye Chen menolaknya dan mengabaikannya. Boom, boom. Segera, ada raungan keras di satu arah. Pada saat Ye Chen melihat, 2 gunung yang menjulang tinggi telah runtuh. Di sana, warna-warna indah menyembur, tetapi mengamuk dan mematikan, dengan raungan naga, desisan burung phoenix, guntur dan kilat, napas bergulir membuat orang bergetar, dan tidak berani mendekatinya. Aku bergegas keluar begitu cepat. Sisi Ye Chen sudah menerima tas penyimpanan, dan matanya tampak sedikit sempit. Ye Chen benar. Tubuh sejati Tai Yin, Huo Zun dan tubuh Xuan Ling, Jining Suang telah dibebaskan dari serangkaian hukum yang besar, tidak peduli seberapa pendeknya. Ye Chen sedikit terkejut. Qin Yu, bunuh hidupmu.
Segera, suara kemarahan terdengar di seluruh gua, dan Ye Chen melihat lautan yin dan gunung berapi bergolak dengan energi pembunuh yang mengerikan, dan kekosongan yang hancur bergetar. Terlepas dari perintah Huo Zun, Jining Xuang juga terbunuh, ekspresinya dingin dan tidak normal, dan laut misterius tiga warna mengayuh, dan Huo Zun tidak lemah. Saya menonton pertunjukan yang bagus. Setelah keduanya, orang-orang dari kuartet berkumpul. Beberapa menonton pertunjukan, dan beberapa membalas dendam. Tubuh asli Tai Yin, tubuh roh misterius, Qin Yu dapat melarikan diri kali ini. Hanya saja anak ini terlalu marah sebelumnya. Kali ini, dia ditakdirkan untuk makan hasil yang buruk. Pantas saja.